Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan maupun akhwat, para jamaah yang hadir di Masjid Umar bin Khattab di Desa Selacau, Bandung Barat, maupun juga para pendengar dan pemirsa yang bergabung di Tarbiyah Sunnah Media, yang semoga Allah rahmati kita semua, amin. Pada kesempatan kajian kita di rutin di Selasa sore ini, kita sudah menginjak kepada ayat yang ke-172 di surah Al-Baqarah, di mana Allah Ta'ala berfirman, a'udzu syaitonir rajim, Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik yang telah kami rezekikan kepada kalian, serta bersyukurlah kepada Allah jika kalian betul-betul beribadah kepadanya saja. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengawali ucapannya dengan nidaun lil mu'min, memanggil orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Lafaz panggilan wahai orang beriman ini memiliki dua faidah. Yang pertama tentang keutamaan iman. Tentang keutamaan iman, fadilatul iman. Ya. Dan Allah memanggil orang-orang, khusus orang beriman, itu menunjukkan tentang keutamaan iman. Itu satu. Ya, keutamaan iman. Yang kedua adalah bagi orang yang beriman yang mendapatkan panggilan ini, maka itu ada faidahnya untuk mereka apa? Mereka memberikan ihtimam. Memberikan apa? Perhatian. Karena Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka secara khusus. Tidak memanggil manusia secara umum. Kan kita dapatkan kan Allah juga sering memanggil ya Yuhannas gitu kan, wahai sekalian manusia. Maka ketika Allah khususkan ya ayyuhalladzina amanu, maka orang beriman harus lebih memberikan perhatian. Karena ini Allah memanggil khusus kepada mereka. Makanya sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, bila ada lafaz ya ayyuhalladzina amanu, maka hendaklah kalian orang beriman itu membuka lebar-lebar telinga kalian. Membuka lebar-lebar telinga kalian. Karena lafaz yang datang setelah panggilan itu imma perintah. Ya, perintah yang Allah perintahkan yang itu bermanfaat untuk kalian, atau imma dia larangan. Dia larangan yang harus kalian tinggalkan karena itu memberikan kerugian kepada kalian. Ya, ini kata Ibnu Mas'ud demikian. Bila
ada panggil ya ayyuhalladzina amanu, maka orang beriman itu harus membuka lebar-lebar pendengaran mereka, karena kalimat yang datang setelah panggilan itu ima perintah ya dari Allah untuk kebaikan mereka, atau ima larangan ya yang mengandung keburukan sehingga mereka bisa menjauhinya. Kemudian apa lafaz yang datang setelah ya ayyuhalladzina amanu? Maka ini berisi tadi ya, berisi perintah yang ini bermanfaat buat kaum mukminin. Ya, apa itu? Kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah. Ada dua. Ya. Kalau Al-Baqarah 173 172 ini ya, untuk orang yang beriman Allah berikan dua wasiat. Yang mana wasiat yang kedua ini sebenarnya berhubungan dengan wasiat yang pertama. Yang pertama adalah apa? Agar mereka memakan yang baik-baik saja dari apa yang Allah rezekikan kepada mereka. Ya. Dan kita sudah membahas pada ayat yang sebelumnya bahwa Allah itu sebutkan dengan apa? Halalan thayyiba. Ketika bertemu halalan thayyiban, apa perbedaan antara halal dan thayyib? Ya, apa perbedaan antara halal dan thayyib? Kita sudah bahas. Ya, kalau halal itu adalah barangnya. Ya. Sedangkan thayyib itu cara mendapatkannya. Ya. Barang yang halal tapi dicari dengan cara yang didapatkan dengan cara yang haram, itu tidak thayyib. Halalan ghairu thayyib gitu. Halal tapi tidak thayyib. Ya. Sebagaimana ada yang thayyib tapi tidak halal. Ada enggak orang yang mendapatkannya dengan cara yang benar, tapi yang didapatkannya haram? Ada enggak? Banyak. Ya, orang beli khamr dengan uang dia sendiri, akan jual beli. Ya kan? Uang yang dia dapatkan untuk membeli khamr itu dari yang baik, bagus. Mungkin dari hasil dia mungkin bekerja, dia punya upah, dia belikan khamr. Maka dia thayyib tapi tidak halal. Nah, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh memakan makan yang thayyib. Maka ketika datangnya dengan lafaz yang thayyib satu saja, maka terkumpul dua perkara tadi. Kata Syekh Utsaimin artinya halalan fi ainih wa thayyiban fi kasabih. Lafaznya lafaz thayyib tapi mengandung dua perkara tadi. Allah memerintahkan untuk memakan makanan yang thayyib, suatu yang thayyib artinya secara zatnya dia halal, didapatkannya juga dengan cara yang halal juga. Seperti itu. Ini poin yang pertama. Yang Allah wasiatkan kepada orang beriman agar mereka memakan makanan yang thayyib, yang halal secara zatnya dan didapatkan dengan cara yang halal pula. Ini perintah Allah, wasiat Allah yang pertama berdasarkan ayat ini bagi orang mukmin. Ya, nanti kita akan sebutkan ayat-ayat yang lain yang mendukung ayat ini. Wasiat yang kedua adalah washkuru lillah, yaitu bersyukur kepada Allah. Untuk bersyukur kepada Allah. Ada enggak hubungan antara memakan makanan yang halal dengan bersyukur kepada Allah? Jawabannya sangat erat hubungannya. Bagaimana itu? Nanti kita akan bahas sebentar lagi. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika menafsirkan lafaz washkuru lillah, hendaklah kalian orang yang beriman bersyukur kepada Allah, ya, maka beliau jelaskan mana asyukru, bersyukur fil lughati, lughatan secara bahasa artinya as-sana. Artinya apa?
memuji. Memuji. Menyanjung. Ya. Kalau terjemahan ungkapan bahasa kita mah ungkapan nuhun eta teh. Ya. Mengungkapkan terima kasih. Ya. Itu secara bahasa. Itu secara bahasa. Wa fi syara' ya, syar'an secara syariat arti bersyukur dalam konteks ayat ini loh ya. Dan kita sudah pernah bahas ya, bersyukur itu pada pembahasan-pembahasan sebelumnya itu memiliki 3 rukun. Ya, arkanus syukri, rukun syukur itu ada 3 kata para ulama. Ya, seperti dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Wabil Sayyib. Dalam kitabnya Al-Wabil Sayyib, Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa asyukru lahu salasatu arkan. Syukur itu memiliki 3 rukun. Memiliki 3 rukun. Bila salah satunya saja ditegakkan, yang lain tidak ditegakkan, maka bersyukur itu dianggap gagal. Dianggap gagal. Dan sebelum saya jelaskan, dan mungkin antum sudah pernah, mungkin kita murojaah enggak apa-apa. Kalau nanti saya jelaskan 3 rukun syukur ini, kita semua akan paham bahwa bersyukur itu bukan amalan yang mudah. Bukan amalan yang mudah. Apa 3 rukun yang dimaksud? Lalu nanti kita simpulkan bahwa rukun ini memang membutuhkan usaha yang luar biasa agar bersyukurnya lulus. Rukun yang pertama adalah ya, i'tirafun ni'am atau i'tirafun ni'mah min Allah. Ya, mengakui bahwa nikmat tersebut datangnya dari Allah. Wa hadza biqalbihi. Ya, mengakui, ya kalau kita gabungkan, mengakui dengan hatinya bahwa semua nikmat ini datangnya dari Allah. Karena Allah Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-53, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Allah Ta'ala berfirman, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Ya, bagi antum yang pernah belajar bahasa Arab, ya, ketika di situ ada kata ada nakiroh, ya, ni'mah, ni'matin, ya, tidak an-ni'mati, pakai tanwin nakirotin. Kemudian di situ ada didahului di awal kalimat dan kata ma, artinya tidak ada satu pun. Maka di situ artinya an-nakirati, ya. An-nakiratu fi siyaqin nafi tufidul umum, kata para ulama. Konteks nakiro yang lafaz nakiro yang masuk dalam konteks penafian, maka itu artinya umum. Ya, ketika Allah Ta'ala berfirman wa ma bikum min ni'matin, artinya nikmat, ya, tidak apapun nikmat yang ada pada kalian. Apapun nikmat yang ada pada kalian, faminallah, maka itu semua dari Allah. Apapun. Allah menyebutkan dengan lafaz min ni'matin. Apapun nikmatnya. Ya, sekecil apapun, apalagi lebih besar daripada itu, maka itu semua datangnya dari Allah. Allah menyatakan demikian, apapun nikmat yang ada pada kalian itu semua dari Allah. Maka cara bersyukur yang pertama, rukunnya adalah hati mengakui bahwa semua nikmat itu dari Allah. Jangan sampai muncul perkataan kita,
Saha heula atuh aing teh. Orang tidak tahu. Manusia tidak tahu. Tapi hatinya berkata, kalau bukan saya gitu loh. Wah, Masya Allah, ente masih muda, ya, tapi sudah sukses. Alhamdulillah, aing teh atuh. Alhamdulillahnya di lisan, aing tehnya dalam hati. Maka alhamdulillahnya itu tidak berpengaruh apapun. Tidak ada nggak bersyukur. Walaupun lisannya mengucapkan alhamdulillah, apalagi ketika lisannya mengucapkan langsung aing teh atuh. Sudah itu gagal total, itu gatot, itu gagal total. Hati-hati loh. Jadi makanya kita mengatakan bersyukur ini bukan amalan yang mudah. Kita seringkali lisan kita menggambar kita ini orang soleh, tapi hati kita mendustakan. Dan Allah mengetahui apa yang tersimpan dalam dada-dada kita ketika kita tidak jujur. Allah tahu. Lisan kita mengatakan memuji Allah, hati kita mengatakan kita. Aing teh atuh. Saya gitu loh. Maka yang pertama yang harus diletakkan dalam kita bicara tentang bersyukur, hati kita harus kita bersihkan dulu. Dan ini amalan susah. Ya, saya sering mengucapkan kalimat begini. Hati-hati dengan hati. Hati-hati dengan hati. Orang tidak tahu. Orang melihat itu display kita. Orang melihat itu ucapan kita. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, itu penilaian mereka. Kalaupun ini sudah juga gagal, ya lebih buruk lagi. Tapi yang lebih besar daripada itu, penilaian Allah terhadap batin kita. Karena hati ini adalah apa? Ya, Rasulullah SAW saya menyebutkan, ya, Innallah la yanzuru ila apa? Ila abwalikum wala ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Rawahu Muslim. Allah tidak melihat, ya, Innallah la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum. Allah tidak melihat bentuk-bentuk rupa kalian. Tidak melihat fisik-fisik kalian. Tapi Allah melihat hati dan amalan kalian. Hati dan amalan kalian. Ya. Jadi Allah itu tidak menilai fisik kita. Mau kasep atau sebaliknya. Apa lawan kasep? Tidak kasep. Mau gelis atau napi gopet. Ari kasep lawan naon? Gopet. Gelis, tegelis. Karunya ari pas gelis lawan gopetnya. Itu Allah tidak jadikan alat ukur. Karena memang ada orang yang sejak lahirnya sudah kasep. Sebagaimana yang sejak lahirnya sudah gopet. Sampai gedenya tambah cantik. Sampai gedenya tambah kasep. Nu gopet tambah gedenya tambah bagus lah. Kan udah bisa merawat diri. Karunya. Itu sudah Allah bentuk. Allah yusawwir kaifa yasha. Allah membentuk rupa kalian sebagai apa Allah yang inginkan. Jadi cantik, ganteng, tidak cantik, tidak ganteng. Itu bukan cetakan manusia. Antum kalau sudah hidungnya mancung ke dalam, mau dia apapun susah. Dibuat mancung. Itu Allah yang kasih. Udah nasib sudah. Ya. Sebagaimana yang mancung pun, itu juga Allah yang kasih. Allah yang membentuk rupa mereka sejak dari bayi. Sebagaimana kaya pun, itu Allah yang ngatur. Buktinya ada orang yang berusaha dengan usaha yang sama, kok tidak seberhasil yang lain. Padahal dia sudah kerja keras. Tapi dia tidak mendapatkan sebagaimana yang lain mendapatkan. Ada yang kesannya biasa, dari bayi sampai dia tua, dia gak pernah kerja keras. Karena dia anak raja. Hartanya sudah 7 turun gak habis-habis. Tapi Allah tidak jadikan barometer
menilai baiknya tidaknya seseorang di sisi Allah bukan tampilan-tampilan fisik mereka. Ini display ini bisa menipu. Tapi yang Allah lihat hati dan amalan kita. Hati dan amalan kita. Nah, bicara tentang bersyukur pun sama. Aspek rukun pertama yang harus didudukkan adalah hati harus mengakui bahwa semua nikmat itu datangnya dari Allah. Rukun yang kedua adalah ruknul lisan. Lisan kita itu menyanjung Allah, memuji Allah. Jadi kalau ada yang memuji kita, aduh Masya Allah kamu Mbak semakin hari kok semakin cantik sih. Alhamdulillah Allah yang kasih gitu. Kebanyakan mah jarang ya bilang gitu ya. Kok makin hari tambah cantik teh. Senyum. Ya, senyum apa namanya? Tersipu-sipu malu. Dalam hatinya saya gitu loh. Masya Allah, antum lama gak ketemu. Tambah ganteng, tambah kaya ente. Masya Allah. Ya biasa. Biasa nanti ada nukilan dalam hatinya. Biasa. Saya gitu loh. Habis selesai sudah. Tapi kita harus berusaha. Paling tidak, ya memang masalah itu masalah tidak mudah. Tapi paling tidak kita coba lisan kita luruskan dulu. Ya, semua nikmat yang kita rasakan, maka kita mengatakan bahwa ini semuanya datang dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah lah hakikat yang berhak dipuji. Allah hakikatnya yang berhak dipuji. Ya. Sehingga Allah mengatakan memulai ayat Al-Qur'annya, itu perhatikan, ayat Al-Quran itu, surat dalam Quran itu dimulai dari surah Al-Fatihah, betul atau tidak? Dan para ulama berselisih pendapat apakah Bismillahirrahmanirrahim itu ayat pertama di Al-Fatihah atau bukan? Karena itu juga terdapat dalam surat-surat yang lain kan? Mulai Al-Baqarah ada Bismillahirrahmanirrahim, Ali Imran ada sampai An-Nas kecuali pada surat Taubah tidak ada Bismillahirrahmanirrahim. Ulama ikhtilaf, andai kita merojihkan, mengatakan pendapat bahwa Bismillah bukan dari Al-Fatihah, maka apa ayat pertamanya? Apa ayat pertamanya? Alhamdulillah. Memuji Allah. Betul enggak? Berarti kalau kita mengatakan pendapat yang kuat misalnya Bismillah bukan ayat pertama, tapi Alhamdulillah. Dan Allah mengatakan apa? Alhamdulillah artinya segala puji itu milik Allah. Itu Allah awali. Al-Quran Karim dan ucapan pertama adalah apa? Pujilah Allah. Alhamdulillah. Pujilah Allah. Segala puji milik Allah. Maka kita mengatakan lisan kita itu semua membiasakan. Oh Masya Allah. Sejak antum jadi ketua ini luar biasa perubahan. Alhamdulillah. Puji Allah. Ya, hati terus berlatih. Hati terus kita didik untuk supaya menyatukan ucapan dengan hati. Tapi paling tidak kita didik lisan kita. Jangan sampai kemudian kita ada unsur kesombongan. Seperti perkataan siapa? Qarun. Allah sebutkan di surah Al-Qasas ayat 78. Antum buka surah Al-Qasas ayat 78. Qarun ini kan kayanya luar biasa. Ya. Dia itu sebagian ulama, seingat anak, dia sampai punya pintu ruangan-ruangan penyimpan harta itu sebanyak tuh kuncinya banyak banget. Anak lupa berapa itu. Hartanya sangat banyak. Dan Qarun berkata, harta yang dia dapatkan banyak itu, dalam surah Al-Qasas 78 berkata, innama utitu ala ilmin indi. Aku dapatkan ini semua sesungguhnya karena ilmu yang ada padaku. Maksudnya ilmu ada padaku, maknanya dua kata para ulama. Artinya karena aku tahu bahwa karena Allah tahu aku pantas. Karena Allah tahu aku pantas untuk menjadi orang kaya. Mana iman kedua? Karena aku pandai berbisnis kata para ulama tafsir. Makanya aku kaya. Ini namanya ucapan apa? Kufur nikmat namanya. Kufur nikmat. Lisannya mengatakan bahwa saya kaya karena saya pintar bisnis, pekerja keras, usahanya rajin, strateginya luar biasa. Makanya saya kaya. Ente miskin wajar ente malas.
Ente nggak pinter dagangnya, maka ente miskin. Kasihan deh lo. Habis selesai. Itu Qarun itu. Yang seperti itu Qarun. Ya. Dia tidak memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking besarnya harta Qarun itu. Ini Qarun ini kan dari Mesir ya. Ya, orang ketemu harta temuan di kebun belakang rumahnya di Garut. Dia bilang ini harta karun. Saking terkenalnya Qarun itu. Dari hartanya Allah benamkan dia dan hartanya di muka perut bumi gitu. Ya, ketemu harta di Garut disebutnya harta karun orang Mesir. Saking terkenalnya, saking banyaknya harta si Qarun ini gitu kan, seperti itu. Maka lisan kita itu harus memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, rukun dia bersyukur adalah, nah ini masuk dalam konteks ayat ini. Kata Syekh Utsaimin adalah al-qiyamu bi ta'atil mun'im. Yaitu apa? Ya, masuk bersyukur kepada Allah dalam konteks ayat ini, ya, tegakkanlah ketaatan terhadap yang telah memberikanmu nikmat. Maka ketika Allah mengatakan makanlah dari ya yang baik-baik yang kami rezekikan kepada kalian dan bersyukurlah kepada Allah, itu tegakkanlah ketaatan kepada yang telah memberikan nikmat. Tentu dalam konteks ini nikmat yang terdekat adalah nikmat makan tadi kan? Ya, nikmat makan tadi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala dinukil oleh Syekh Utsaimin ayat yang ya, mendukung tentang hal ini, yaitu Allah Ta'ala berfirman innallaha, ya, menukil sabda Nabi SAW ya, ketika Rasulullah bersabda innallaha tayyib la yaqbalu illa tayyiban wa innallaha amara mu'minin bima amara mursalin, ya, faqala ta'ala ya ayyuhar rusul kulu min tayyibati wa'malus salihat. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah. Ya. Jadi Nabi bersabda Allah itu tayyib, la yaqbalu illa thayyiban, dan tidak, Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang thayyiban, yang baik-baik saja. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bil mursalin. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman sebagaimana Allah juga telah memerintahkan hal yang sama kepada para rasul. Sesungguhnya Allah telah memberikan perintah kepada orang-orang yang beriman sebagaimana Allah telah memberikan perintah yang sama kepada para rasul. Apa perintahnya? Ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibati wa'malus salihat. Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan beramal solehlah kalian. Makanya saya menafsirkan setelah makanlah yang baik-baik, washkurulillah, masuk washkurulillah, bersyukur kepada Allah, dengan ayat yang lain Allah berfirman wa'malus salihat kepada para rasul. Ya, Allah perintahkan kepada rasul makanlah yang baik-baik dan beramal solehlah. Sehingga mana bersyukur ini dibawa oleh Syekh dengan mana dan beramal solehlah kalian. Dan beramal solehlah kalian sebagaimana, ya, dalam ayat ini Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah. Kan begini, Allah kan memberitakan orang beriman dalam ayat ini apa coba? Wahai orang beriman, makanlah yang baik-baik yang telah kami rezekikan kepada kalian dan bersyukurlah kepada Allah, kan? Perintah Allah makan yang baik dan bersyukur. Oke? Ini perintah Allah kepada siapa? Orang beriman. Sementara kita lihat Rasul bersabda sesungguhnya Allah memerintahkan orang beriman sebagaimana Allah juga memerintahkan kepada para rasul. Apa perintah Allah kepada para rasul? Ya rasul, kulu min thayyibati ma razaqnakum wa'malus salihah. Perintah yang sama di awalnya, wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal solehlah. Berarti mana bersyukur dibawa kepada mana beramal soleh. Ya, sehingga satu ayat ditafsirkan dengan ayat yang lain. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian betul-betul ya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jika kalian betul-betul beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau kita simpulkan singkat begini.
tanda orang yang beribadah kepada Allahnya benar, jujur, maka dia memiliki dua amalan besar berdasarkan ayat ini. Apa? Dia akan berusaha untuk mencari rezeki itu yang baik-baik saja. Kasab itu pencariannya, pekerjaannya, dia akan berusaha cari yang halal-halal saja. Ya, dan kemudian ketika dia dapatkan rezeki itu, dia gunakan untuk beramal soleh. Ya. Jadi singkatnya, pesan berharga ya bagi orang yang beriman, yang betul-betul dia beribadah kepada Allah dengan iman mereka, ada dua. Apa? Kalau cari kerja yang halal. Kalau sudah dapat kerja, dapat nikmat, rajin ibadah. Udah itu aja kerjaannya. Pokoknya kerja yang halal, ibadah. Ya, ibadah. Kerja, ibadah. Ada nggak orang mendapatkan pekerjaan yang halal, tapi nggak sibuk ibadah? Ada nggak? Loba. Banyak. Coba kita lihat misalnya seorang karyawan. Dia bekerja di gaji yang bagus. Begitu di awal bulan, dia habiskan untuk berpoya-poya. Jajan sana, jajan sini, beli ini, beli itu, maksiat sana, maksiat sini, melalaikan waktunya dari berzikir dan beribadah kepada Allah. Ya. Belum lagi digunakan dengan perkara-perkara yang Allah haramkan. Ya. Berlebih-lebih masalah mubah saja itu bermasalah. Apalagi kalau sampai kepada perkara yang Allah haramkan. Ya. Dan pun juga banyak contoh orang yang mendapatkannya dengan cara yang haram, tapi dipakainya untuk yang halal. Ada enggak? Ada. Dia kerjanya dari korupsi, kemudian bangun masjid. Ada enggak? Ada. Katanya itu bagian dari mensucikan apa? Bukan mensucikan diri. Dia mensucikan uangnya, namanya money laundry. Nyuci uang. Nyuci uangnya di masjid. Atau ke pesantren. Gitu. Entah mungkin dia atas namakan CSR mungkin ya. CSR mungkin ya. Nah CSR-nya begitu mungkin. Mungkin. Ya. Sempat ada heboh-heboh gitu. Money laundry itu. Uang korupsinya dilarikan ke pesantren. Sempat ramai kan di negeri kita itu heboh itu. Ya. Money laundry. Cuci uang. Saya mikir cuci uang. Jadi uang palsu atau dicuci. Ternyata mungkin dia ingin menyeimbangkan kesalahan dia dengan kebaikan. Dia kira Allah bisa ditipu kali. Makanya Allah tegaskan oleh Rasulullah SAW di sini. Allah itu baik. Tidak terima kecuali yang baik-baik saja. Ya, Anda dapat dari korupsi, Anda bangun masjid, Allah tidak terima. Tidak berikan pahala bangun masjid Anda dari harta yang haram. Memang Allah bisa ditipu apa? Anda kalah dengan perilaku kaum musyrikin Arab. Mereka itu sudah biasa mendapatkan harta dari yang haram. Jahiliyah. Tapi ketika suatu waktu Ka'bah itu kena banjir. Rusak. Ini sebelum Rasulullah lahir loh. Bukan dalam sirah Nabawiyah. Ketika Ka'bah itu hancur. Kena banjir. Mereka ingin pugar dan bangun kembali. Dibaguskan kembali. Karena ini adalah peninggalan agama ya, Nabi Ibrahim. Yang mereka sudah tahu ini rumah Allah, Baitullah. Maka kepala-kepala kabilahnya itu, tokoh-tokohnya itu menyampaikan bahwa tidak boleh ada satupun harta yang haram. Lucunya ya. Tidak boleh ada satupun yang haram yang diberikan untuk bangun Ka'bah. Nggak boleh. Lucu. Padahal kehidupan mereka sudah biasa berinteraksi dengan yang haram. Tapi mereka sepakat. Untuk rumah Allah tidak boleh yang enggak suci. Allah ilhamkan di hati mereka untuk rumah Allah tidak boleh yang tidak suci. Seperti itu. Ya. Maka Anda kalah.
yang money laundry, Anda kalah dengan orang-orang kafir Quraisy sebelum datang Islam. Anda bangun masjid dari uang haram, orang Quraisy pelaku kesyirikan, kemaksiatan, ya, pendapat mereka ada yang haram sangat banyak, tapi untuk rumah Allah mereka tidak mau bangun dari yang haram, maka Anda kalah dari orang-orang jahiliyah. Anda dapatkan yang haram, Anda bangun masjid Allah Subhanahu wa taala. Maka akhlak Anda lebih buruk daripada orang-orang jahiliyah sebelum datang Islam datang. Ya. Ya, kita kembali kepada materi kita. Maka singkatnya ayat ini, Al-Baqarah ayat 172 ini memanggil kita kepada orang beriman untuk melakukan dua perkara besar. Singkatnya begitu. Ya, bila kita jujur beribadah hanya kepada Allah saja, maka carilah rezeki yang halal. Masukkan ke dalam mulut kita, mulut anak istri kita, mulut cucu kita yang halal. Jangan masukkan dalam perut ini sesuatu yang haram, jangan. Ya, karena kata Nabi SAW, ya, kullu lahmin dabatat min suhtin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih pantas untuk menyantapnya daging tersebut. Yang kita biarkan apa yang masuk ke dalam tubuh kita ini yang haram. Baik haram dari cara mencarinya atau secara zatnya dia haram. Baik haram dan cara mencarinya atau secara zatnya dia adalah haram. Jangan. Bersihkan diri kita, ya, dari daging-daging yang tumbuh dari yang haram, ya, karena itu nanti memberikan pengaruh besar kepada ketaatan kita. Sahih, ya, banyak para ulama telah menjelaskan ada hubungannya makanan yang halal dengan ketaatan. Benar, banyak besar hubungannya, ya, seperti itu. Dari ayat tadi, ya, kita bisa simpulkan atau ambil beberapa faidah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Yang pertama, fadilatul iman. Ini sudah kita sampaikan tadi. Menunjukkan tentang kemuliaan iman. Kenapa? Karena Allah dalam ayat ini langsung memanggil kaum mukminin. Wahai orang-orang yang beriman. Ya. Karena konteks panggilan ini adalah konteks kemuliaan. Ya. Tidak ada satupun lafaz di dalam Al-Quran yang berbunyi lafaz orang beriman, berarti itu konteks memuliakan mereka. Konteks memuliakan mereka. Baik dalam bentuk perintah agar mereka dapatkan pahala atau larangan agar mereka terjaga dari kesucian. Agar mereka terjaga kesucian mereka dari perbuatan dosa dan maksiat. Faedah yang kedua adalah al-amru bil akli minat tayyibati ma razaqallah. Perintah untuk memakan yang baik-baik dari apa yang Allah perintahkan. Ya. Sebagaimana bahwa lil wujub in kana al halak aw darar bi tarkil akal. Maka ketika Allah memerintahkan memakan yang baik-baik Allah rezekikan, berarti itu juga mengandung kewajiban untuk meninggal. Bila ada makanan yang mengandung mudarat, maka kewajiban kita meninggalkannya. Berdasarkan ayat ini, ketika Allah memberitakan makanan yang baik-baik, maka itu juga mengandung pesan pada makanan-makanan yang mengandung mudarat dan membawa kebinasan, maka tidak boleh dimakan. Seperti apa? Khamar. Seperti rokok. Ganja, ya, racun. Kalau makan hati boleh nggak? Makan hati, boleh? Boleh kalau ada hatinya, asalkan halal, ya. Gitu. Faedah yang lain dari ayat tersebut, ini ditekankan kembali berarti yang buruk-buruk itu diharamkan oleh Allah. Ketika Allah memerintahkan yang baik-baik dimakan, berarti yang buruk-buruk Allah haramkan. Jadi kalau antum tanya, apa dalilnya haramnya rokok misalnya?
Tidak boleh kita mengkonsumsi rokok. Tidak boleh kita beli khamar. Kalau khamar ada, kok rokok apa dalilnya? Terlekis tidak ada, tetapi ada namanya mafhum namanya. Mafhum itu konsekuensi dari ayat. Ketika Allah, contohnya di sini, ya, ketika Allah memerintahkan memakan yang baik-baik, berarti itu terkandung perintah yang lain. Allah haramkan yang buruk-buruk, dan rokok itu buruk. Siapa yang bilang rokok itu ada baiknya? Siapa yang bilang? Banyak. Siapa itu? Para perokoknya. Ya, rokok itu bagus. Bisa membuat pencuri mikir untuk maling di rumah orang itu. Mengapa? Karena sang perokok malamnya batuk-batuk, tidak bisa tidur semalaman. Maling mikir untuk masuk. Aman rumahnya. Itu manfaat rokok diantaranya. Si perokok akan membela. Rokok itu membuat saya bisa lebih fokus. Dapat ide. Kalau nggak ngerokok, ide buntu gitu. Dulu ente waktu sekolah. Waktu sekolah itu ente udah merokok. Kan enggak juga. Ente geningan bisa belajar dengan rokok. Berarti kan orang merokok itu kan membela gengsinya saja. Biar dianggap orang gaul. Dianggap keren. Itu saja kan. Kalau manfaatnya sudah jelas, rokok itu membunuhmu kata pemerintah. Ini dalilnya. Allah perintahkan yang baik-baik dan haramkan yang buruk-buruk. Jelas rokok itu buruk, maka hukumnya haram. Otomatis. Ya. Kemudian faidah lain dari ayat tadi, annama yahsulu alaihi almar'u min ma'kulin fa innahum min rizqillah wa laysa al-insan fi ida as-sabab faqat. Sesungguhnya apapun makanan yang diraih oleh seseorang, apapun makanan yang dimakan oleh seseorang, maka itu semua adalah hakikatnya rezeki dari Allah. Walaysa lil insan fi illa sabab faqat. Dan adapun peran manusia hanya sebab saja. Hanya sebab saja. Karena Allah mengatakan apa? Kulu min tayyibati ma razaqnakum. Makanlah yang baik-baik yang kami rezekikan kepada kalian. Ini menunjukkan bahwa rezeki itu Allah yang ngasih. Cuman kalian berusaha. Ada enggak orang ketika dia mendapatkan makanan, ya, itu tidak ada terlibat sama sekali dari barang alam? Ada enggak? Ada enggak? Enggak ada. Udara, dia bisa bernapas. Allah yang kasih udara. Emang ada di sini pabrik di Bandung yang pencetak oksigen dibebas gratis nggak sih? Nggak ada. Beli kita satu tabung berapa harga? 125.000. Waktu pas Covid kemarin. Beli kita itu tabung oksigen. Kalaupun ada bayar. Allah kasih gratis oksigen kita. Yang dari kita bisa bernapas itu kita bisa berpikir, bekerja. Dapatkan uang, ya, beli makanan. Lalu kemudian Anda mengatakan rezeki itu asli Anda yang dapat. Anda lupa bahwa, ya ini kok kita bicara tentang logika ya. Anda lupa bahwasanya ada parameter besar yang Anda lupa, keterlibatan Allah di situ yang Allah mengasihi memberikannya. Di antaranya apa? Oksigen. Di antaranya apa? Air hujan. Kita sudah bahas berulang-ulang. Ya, bahwa Allah memberikan rezeki di antaranya apa? Melalui air hujan. Karena tidak ada satupun yang kita makan dan minum kecuali itu pasti berasal dari air hujan. Kalau air hujan Allah tidak turunkan, maka tidak akan ada satupun seekor ikan yang bisa hidup di air. Pasti. Kalau tidak ada air hujan, maka tidak ada satu tumbuhan bisa tumbuh di tanah, karena tanah kering tidak akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Suburnya tanah itu dari air hujan. Bukankah itu Allah yang menurunkannya? Tidak ada manusia bisa menurunkan hujan. Tidak ada. Itu kalau kita mau berpikir dengan logika iman kita. Bahwa rezeki itu memang Allah yang ngatur.
Cuman kita berusaha untuk mendapatkannya. Ya. Faedah lain dari ayat tadi, ya ini hampir mirip dengan yang sebelumnya. Taujihul mar'i ila talabi rizki minallah azza wa jalla. Bimbingan kepada seseorang agar mencari rezeki, ya, untuk mencari rezeki dari Allah tersebut. Ya. Karena Allah mengatakan apa? Ya, rezeki itu dari Allah, maka mintalah dia kepada yang ngasih sambil melakukan usaha-usaha. Ya, yang Allah perintahkan. Karena Allah perintahkan rezeki itu harus dicari dengan cara yang baik. Jadi aneh kalau ada seseorang yang dia sudah belajar tentang tauhid, tentang akidah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, tapi urusan cari rezeki kedul. Aneh itu. Aneh. Para sahabat, ya, ketika Islam datang kepada mereka, ya, mereka tadinya kafir menjadi mukmin, tidak membuat mereka menjadi kedul people, kedul men, enggak. Tetap mereka semangat cari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Enggak kemudian ketika dia kenal Islam, cinta Rasul, cinta Allah, manteng we di masjid cicing tegawe. Enggak ada itu di satu sahabat pun. Yang bertani tetap bertani, yang berdagang tetap berdagang. Sampai antum tahu, ya, ada surat namanya surat Quraisy. Apa nama itu? Li'ila fi Quraisy ila fil liratas syita'i was saif. Inilah tentang orang Quraisy kata Allah. Ila fil liratas syita. Mereka itu apa? Biasa berdagang. Ya. Imma kesyam atau imma kiaman tergantung musim. Orang Quraisy. Allah turunkan agama ini kepada para pekerja-pekerja keras. Karena untuk mengusung agama ini, untuk mensiarkan Islam, harus tampil pada orang yang pekerja keras. Maka syiar Islam akan kelihatan. Antum sulit menampilkan syiar Islam kalau antum tidak digambarkan Islam itu perfect dari semua sisi. Maka para sahabat tercetak mencetakan yang terbaik. Yang berdagang tetap berdagang, yang bertani tetap bertani, yang melaut tetap melaut. Tetap dalam profesinya. Ya, sampai-sampai saking kita antum lihat asar tentang ketika Rasulullah SAW menetapkan tentang menjelaskan kewajiban dan keutamaan itu ilmu. Lihat Umar bin Khattab itu harus bergantian dengan tetangganya apa? Ke majelis ilmu. Karena apa? Sehari dia harus bekerja dulu bertani. Besok baru dia berangkat itu. Menuntut ilmu tidak melarikan mereka untuk cari kerja. Lihat para sahabat, sebagian kita, anak Ustaz, kayaknya rajin ngaji Ustaz. Kalau udah ngaji, anak kok kerja jadi susah. Dunia mengganggu anak Ustaz. Antum kalau gitu nuduh sahabat. Ya kan? Menuduh sahabat orang-orang yang cinta dunia. Ketika talabul ini mereka kerja dulu, nanti gantian. Nuduh sahabat berarti hubud dunia. Berarti Anda Pak, salah dan memahami sunnah. Makanya antum kok belajarnya betul total, mesti aku akan mendapatkan kekuatan Islam yang luar biasa. Maka Anda mengatakan antum, kalau misalnya udah belajar agama itu ini, udah ada kewajiban untuk cari nafkah, antum kerja. Kerja, jangan diam. Habis subuh keluar. Saya pernah lihat ada sebuah podcast pengusaha. Itu saya nggak sebutkan nama podcastnya ya. Dia ketika ditanya mengapa pribumi di kita Indonesia ini tidak menguasai ekonomi, tapi banyak dikuasai oleh yang lain. Ini yang jawab ini pribumi, yang menjawab di pribumi yang berhasil. Kata mereka itu rata pekerja keras. Antum perhatikan. Pekerja kerasnya mereka itu sebelum subuh udah pada bangun. Cek ke pasar.
Mesti mereka udah bangun. Bangun mereka. Habis subuh nggak tidur. Dari subuh ketemu malam baru mereka tidur. Sebentar tidurnya. Maka mereka dikasih dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kerja kerasnya. Mestinya itu dimiliki oleh kaum mukminin mestinya. Ya. Ya kalau Anda misalnya bangunnya agak siang ya berarti Anda sudah kaya, enggak apa-apa. Ada yang ngerjakan. Tapi masa muda Anda kan Anda bekerja keras dulunya. Mesti. Maka ikhwas sekalian, berdasarkan ayat ini, Syekh Utsaimin pun juga mengatakan bahwa ayat ini memberikan bimbingan kepada seseorang agar dia mencari rezeki dari Allah dengan apa? Dengan berusaha sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Semangat. Iwan semangat. Kita ngaji kencang, tapi jangan juga lupa kewajiban. Jangan lupa kewajiban. Saya ingatkan diri saya dan siapapun sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Muslim. Rasul bersabda, "Kafa bil mar'i isman ayyudayya may yaqut," kata Rasulullah SAW. Cukuplah seseorang itu berdosa ketika dia menyia-nyiakan untuk memberi makan makanan pokok orang yang menjadi kewajibannya. Dapurnya harus ngebul, wajib dia cari. Kalau dia berleha-leha itu kewajiban dia, dosa dia. Maka jangan sampai seseorang mengatasnamakan ibadah, wajib ya. Tapi ada ibadah yang lain juga wajib. Apa cari nafkah itu juga ibadah bro. Antum jangan pisahkan satu ibadah yang lain. Ya betul, sholat ibadah, talibul ilmi ibadah, baca Quran ibadah, cari nafkah juga ibadah. Kenapa Anda pisahkan? Memang tidak ada dan hadis menjelaskan kewajiban beribadah berupa cari nafkah banyak. Jadi kita harus berusaha untuk semangat dalam mencari nafkah yang halal. Ya, kita jangan beralasan sibuk ngaji, kemudian kita tidak kerja. Emang tiap hari kita ngaji apa kan enggak? Ini pengajian juga sore kan? Pagian tuh ngapain? Pengajiannya subuh Pak Ustadz. Ya habis subuh antum ngapain? Atur waktu. Saya ingin berikan sedikit kisah pengalaman. Sebagian orang awam lah. Dia itu kerja seminggu sekali. Tapi sekali kerja dapat 2 juta. Jualan sendal di Gasibu sono. Dulu sebelum dilarang. Seminggu sekali. Sekali dia buka lapak, dari subuh sampai malam dapat 2 juta. Minimal 1,5 juta. Dan dia gak perlu kerja perhariannya. Tapi enggak, tipikal orang yang gak mungkin tiap hari dia santai. Dia udah punya warung. Tapi akhir pekan dia jual di Gasibu. Sahih. Jadi antum boleh beralasan antum ngaji tiap hari. Tapi siapkan 1 atau 2 hari antum cari duit, cari nafkah. Sekali kerja antum dapat uang 1 juta. Cukup 4 minggu 4 juta mungkin cukup. Kok ingin 8 juta ya 2 hari kerja seminggu. 1 hari kerja 8 jam. Potong 1 jam untuk istirahat. 7 jam kan? Untuk dapatkan 1 juta berarti 1 jamnya harus 300 ribu. 150 ribu. Cari. Dagang yang 1 jam 150 ribu laku. Cari. Target. 1 jam harus dapat uang untung 100 ribu. Wah, peras tuh otak tuh. Tapi ente berasnya 1 hari doang saja. Gak usah banyak. Gak usah lama-lama. Besok antum boleh santai. Boleh ngaji. Boleh baca Quran. Boleh hafalan Quran. Tapi untuk hari itu antum harus peras otak tuh. Sejam dapat 100 ribu gimana caranya. Nawarkan barang ini. Alhamdulillah 1 menit. 5 menit. Ya dapat 10 ribu. Kalau 5 menit dapat 10 ribu, berarti kalau 50 menit, 50 ribu kan? Tinggal kalikan 2 jam, dapat 100 ribu. Target 10 menit, 10 ribu. Bisa nggak? Bisa. Bisa. Kalau antum punya semangat tempur yang tinggi.
Bisa. Tapi kalau kita kedul ya, rezeki kan Allah yang ngasih. Bari yang cicing. Tadi peras tuh otak. Tadi kuatkan tenaga gitu. Untuk kerja keras gitu. Dan Anda sering menyampaikan, ikhwas sekalian. Nggak ada contoh. Orang berhasil itu malas, itu nggak ada contoh. Anda sebutkan sama Anda. Orang yang malas, berhasil itu nggak ada. Kecuali kalau dia memang dari sejak bayinya sampai tuanya memang anak raja. Warisan turun-temurun tuh nurun sama dia. Dia nggak perlu kerja, iya. Kalau Anda seperti itu nggak apa-apa, Anda nggak usah kerja. Semua udah dilayani. Tapi kok Anda bukan seperti itu, kerja mau nggak mau. Kerja. Bertargetlah. Anak Ustaz kalau kerja lupa dulu, lupa ibadah. Udah antum minum 1 hari, fokus cari duit. Untuk menghindari dosa karena menyanyiakan keluarga. Kerja keras. Walaupun gak suka kerjakan aja. Kalau kita kerja sesuai yang kita sukai, mana pekerjaan itu banyak tersedia hari ini. Kerja itu kita suka, sedikit pilihannya. Kalaupun ada juga kecil dapatnya. Maka kerjakan yang kita sukai asal halal. Saya kalau ada orang hari ini bilang, oh, hari ini cari kerja susah. Iya, ente cari kerjaan masalahnya susah. Ente buat pekerjaan mudah. Yang penting ente tahan banting, gak gengsi. Ya jadi masalah ente punya harga tinggi, gak mau kerja sembarangan, pengen punya kerjaan agak jabatan tinggi, gak jadi gede. Gengsi yang ada gedein maka ente susah dapat uang. Susah. Kalau gengsi yang ditinggiin, pengen dianggap orang besar, tapi ente susah dapat uang lebih susah. Mesti susah. Tundukkan gengsi kita, kerja. Ya, contohnya apa? Ente ngebecak tuh di pasar tuh, nongkrong aja dari subuh sampai jam 7. Dapat mungkin 50.000 1 jam. Gak banyak orang yang lihat. Pagi-pagi ente jualan kue, nitipin ke warung-warung, di T-Smart kalau bisa boleh nitip. Nitipnya jangan 1 warung, nitipnya 20 warung. Barangnya tinggal ambil dari orang yang jual. Mbak, boleh gak saya jualin barangnya? Ente titipin ke 20 warung. Awal mulanya malu, Mbak bisa gak saya mau nitip barang? Mungkin ditolak-tolak, tapi kalau mental kuat, ditolak jangan mundur. Ini kita tolak, oh maaf saya udah penuh, langsung pundung. Oh, berarti saya gak bisa jualan. Itu setan masuk tuh buat kita kedul akhirnya. Pakai bakatnya, bakatku butuh weh. Entah bakat lahir, bakatku butuh, orang butuh duit. Wayana weh, kudu gawe. Saya ini pengalaman juga masalahnya. Saya itu dulu hanya punya uang 50.000. Hanya bisa buat kotak untuk jualan. Barangnya saya nggak tahu dari mana. Saya cari orang yang nitip-nitip kue. Tempat saya mau nggak? Saya ambil jalan kaki, ambil jual. Nggak pakai modal. Padahal saya sudah sarjana saat itu. Saya sarjana. Karena saya pikir, buat apa sarjana? Kemudian kalau kita tidak bisa berkarya gitu. Ya cari. Kerja sama orang atau ini mungkin banyak hal yang barang kita kurang cocok. Udah kerja sendiri. Yang ini kerja keras. Ya bangun subuh jangan tidur. Cari jual ini. Nanti jam 7 atau 8 cari lagi yang lain. Saya pernah punya pekerjaan sehari 3. Pagi ya saya jualan kue. Siang saya ngantarin surat. Sore saya goreng kerupuk nitipin ke warung-warung. Itu pernah saya alami. Kenapa? Ketika kita belajar agama, kita harus tawakal sama Allah dengan kita kerja keras. Yang penting syaratnya satu, saya bilang, saya tidak ingin sholat saya terganggu. Itu aja syaratnya. 5 waktu di masjid. Maka harus mikir kan. Kalau kerja sama orang susah. Harus kerja sendiri. Banting tulang. Alhamdulillah waktu itu tulang saya masih kuat. Kalau sekarang udah gak kuat. Masih muda. Jangan santai. Jadi kalau bahasa orang sekarang itu begini. Anda itu mau menghargai 1 jam itu berapa harganya? Itulah harga Anda. Saya ingin 1 jam saya 50.000. Cari uang 1 jam 50.000 gimana caranya? Mikir. Mikir aja sudah. Itulah kerja keras kita dituntut. Kita harus pusing gitu. Gak apa-apa. Jalani aja terus. Pusing terus aja jalani. Nanti Allah akan bukakan pintu pada waktunya. Allah ingin menguji kesabaran kita dulu untuk tangguh menghadapi masalah kita. Ini Syekh Utsaimin ingatkan. Ayat ini kata Syekh Utsaimin. Taujihul mar'i ila talabi rezeki min Allah.
memberikan bimbingan pada seorang untuk cari rezeki dari Allah. Karena Allah mengatakan, kamilah memberi rezeki kepada Allah. فَإِذَا كَانَ هَذَا رِزْقُ مِنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَلْنَطْلُبْ مِنْهُ مَعَ فِي الْأَسْبَابِ الَّتِي أَمَرَنَا بِهَا. Ya, kalau rezeki itu sudah dari Allah Subhanahu wa taala, maka mintalah dia dari Allah dengan cara bekerja dengan melakukan usaha yang Allah perintahkan kepada kita. Itu. Ini di antara faedah ayat ini. Artinya, seorang hamba Allah yang beribadah betul kepada Allah itu nggak boleh malas. Dan gak ada contoh orang malas itu berhasil. Gak ada contoh. Jadi jangan Anda berpikir ketika kita ini lagi butuh uang, gak punya apa-apa. Kemudian dengan diam santai kita nanti uang akan datang. Gak bisa. Harus ada kerja kerasnya. Harus ada kerja. Karena Allah mengatakan rezeki itu harus dicari. Rezeki harus dicari. Tapi ketika dapat, bersyukur kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan amal-amal ketaatan. Ketika kita bekerja pun itu juga rezeki dari Allah, bisa bekerja. Kalau sudah dapat pun juga itu dari Allah, maka bersyukurlah kepada Allah dengan melakukan amalan-amalan ketaatan. Tidak boleh ketika kita sudah dapat, kalau kita mengatakan saya berhasil karena hasil kerja keras saya. Korunda kalau kayak begitu. Jangan. Tuh kita bisa juga bekerja keras, dapat ide itu juga Allah yang ngasih ide-ide itu. Dimunculkan itu dalam hati kita, diberikan kita kekuatan untuk merealisasikannya. Itu juga rezeki dari Allah. Ya, maka kita simpulkan bahwasanya ya ayat itu ya memberikan dua faidah besar kepada kita. Yang pertama, orang beriman itu harus apa? Harus mencari rezeki yang halal. Halalan thayyiban. Didapatkannya dengan cara yang halal dan barang yang didapatkan barangnya juga halal. Yang kedua, kalau sudah dapat gunakan untuk beribadah. Ya, dan ibadah dan konteks ini ya minimal yang pertama apa? Bersyukur. Dan masukkan dalam 3 rukun syukur tadi. Bahwa nikmat dari Allah dengan hati. Pujilah, alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah. Makasih ya Allah. Kau telah berikan aku uang, kau beri aku makanan, minuman, pasangan, tempat tinggal, keturunan ini. Oh, makasih ya, makasih ya. Selalu itu ditanamkan. Makasih ya, alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah. Ya. Ketika ada kurang saat sini, alhamdulillah ala kulli hal. Allah ingin uji kesabaran kita. Apakah kita yakin Allah tetap memberikan rezeki kepada kita? Syukur, bersabar. Ya, tetap husnuzon sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau udah dapat, lakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan terlalu banyak kepada perkara mubah apalagi pada maksiat, jangan. Ya, karena memang setan itu akan menggoda kita ketika kita memiliki di keluar rezeki. Allah mudahkan kita seorang manusia itu untuk berbuat maksiat agar dia lupa kepada Allah sebagai zat yang memberikan rezeki. Ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa berpikir benar, ya, beramal dengan amalan yang benar dan semoga semua amalan-amalan kita Allah terima, amin Allahumma amin. Ya, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.